Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Utara akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Di sini kami beranggotakan 3 orang dalam satu kelompok. Saya sendiri atas nama Khairul Iqbal yang sebagai observer atau pengamat. Kemudian di samping kiri saya ada Ibu Merina sebagai coach. Kemudian di samping kanan saya ada Ibu Fitriana sebagai coach. Berikut kami tampilkan video, selamat menyaksikan. Baik Ibu Merina, Ibu Fitri, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pada sesi kali ini saya bertindak sebagai pengamat atau sebagai observer, Ibu Merina sebagai coach, kemudian Ibu Fitri, Bu Fitriana sebagai coach. Sebelumnya mengadakan latihan coach, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Meri ini berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur tirta yang bisa kita pelajari, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada saat Ibu Meri dan Ibu Fitri melakukan proses coaching. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Meri. Ya. Nah, itu adalah rubrik yang saya gunakan untuk pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bu Meri ya, kalau boleh tahu pada coaching kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Meri kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan dari Ibu Meri ya. Mana yang secara spesifik ingin diobservasi Ibu Meri? Dari ketiga kompetensi tadi, yang ingin saya observasi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Meri yang Ibu Meri inginkan di sini? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coach saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini, kemudian bisa memunculkan ide-ide baru. Oke, ide baru berarti kreativitas baru Bu Meri ya? Ya. Oke, ini akan saya catat dan menjadi sebuah catatan bagi saya. Bu Meri sebagai coach, kemudian ingin Bu Fitri sebagai coach, begitu ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Meri dan Ibu Fitri melakukan coaching. Silakan Bu Meri, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Meri? Alhamdulillah baik. Ibu Fitri sendiri? Alhamdulillah ya. Semoga kita dalam lindungan Allah semua ya. Terima kasih ya sebelumnya Bu sudah meluangkan waktu di siang ini kita coaching sebentar ya Bu Meri. Jadi saya ingin bahas tentang permasalahan siswa saya yang jarang masuk sekolah. Jadi dalam 2 minggu kadang masuk sekolah 3 hari. Ini jadi beban bagi saya ya. Jadi bingung nanti waktu kita kasih nilai untuk anak ini bagaimana. Jadi Ibu Fitri merasa bingung memberikan nilai kepada siswa yang banyak absensi ini. Benar demikian? Iya Bu Meri, betul. Baik. Jadi dari perbincangan singkat ini, kira-kira harapan apa yang ingin Ibu capai ketika di akhir perbincangan kita nanti? Ya tentunya kan dapat solusi dari permasalahan siswa yang banyak absen ini Bu. Oke. Dan apa saja yang sudah Ibu Fitri lakukan dalam menghadapi siswa yang banyak absensi ini?
Pertama saya panggil siswa itu untuk menanyakan apa penyebabnya beliau jarang masuk sekolah, anak-anak saya ini. Tapi tidak ada perubahan. Jadi saya mengirimkan surat panggilannya untuk orang tuanya. Jadi Ibu Fitri sudah pernah memanggil siswa itu secara mandiri, kemudian Ibu Fitri juga sudah melakukan pendekatan dengan orang tua. Apakah orang tua siswa tersebut memenuhi panggilan dari Ibu Fitri? Iya, sudah ke sekolah. Ternyata siswa ini masalahnya dari segi ekonomi. Kebetulan siswa ini juga seorang anak yatim ya Bu. Jadi mungkin rumahnya pun jauh dari sekolah. Kadang mamanya karena buruh sawah, jadi mamanya sudah ke sawah, anak ini belum berangkat sekolah. Jadi pas mamanya sudah ke sawah, anak ini nggak sekolah. Itu masalahnya yang dicerita sama orang tuanya. Jadi setelah Ibu Fitri menemukan penyebab ketidakhadiran siswa tersebut, apa yang sudah Ibu Fitri lakukan untuk membantu siswa tersebut? Tentunya saya memberi semangat untuk siswa saya agar siswa jangan tidak sekolah gitu Bu. Selanjutnya, apa harapan yang Ibu Fitri harapkan dari anak tersebut setelah Ibu melakukan pendekatan ini? Harapan saya kepada anak ini agar jangan absen lagi karena tidak dapat memberikan nilai kepada anak itu. Jadi kalau absennya banyak, jadi kecemburuan sosial sama kawan-kawannya. Begitu. Oh begitu ya, karena akan terjadinya kesenjangan antara dia yang sering absensi dengan siswa yang rajin ke sekolah. Begitu maksud Ibu Fitri? Iya betul. Oke. Dan selanjutnya, idealnya sih, bagaimana tindakan yang harus dilakukan kepada siswa tersebut? Untuk tindakan yang harus dilakukan kepada siswa tersebut, saya ada sharing juga dengan kepala sekolah tentang tindakan yang akan kita ambil terhadap anak tersebut. Karena dari pihak sekolah, bantuan miskin mungkin memang diberikan. Dan daerah kita juga kan ada bantuan anak yatim, khususnya ya kan. Jadi untuk ini sudah kita salurkan. Jadi si anak tersebut apakah sudah mendapatkan bantuan tersebut? Cuma kan kita tahu kalau bantuan itu cair mungkin tidak setiap bulan Bu ya, karena mungkin ada 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu kan jadi faktor juga kalau kita lihat. Ibu Fitri di sini dalam memecahkan permasalahannya, siapa saja yang sudah Ibu Fitri minta bantuan untuk mengatasi permasalahan ini? Tentunya yang pertama saya kepala sekolah dulu. Saya minta pendapat ya, bagaimana yang harus saya lakukan dengan permasalahan murid saya ini. Terus saya menyarankan juga siswa ini sama kepala sekolah untuk memasukkan pesantren anak yatim yang ada biaya gratis gitu. Jadi ada pesantren yang khusus untuk anak yatim ya di sini. Kebetulan dekat sekolah kami ada ya pesantren yang menerima khusus anak yatim yang bebas biaya, mungkin itu yang saya sudah lakukan, sarankan untuk di kepala sekolah yang pertama. Oke, Ibu Fitri, sampai di titik ini apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita? Apa ya yang saya dapatkan, bagaimana permasalahan ini bisa saya berbagi ya Bu. Jadi
unek-unek yang ada di dalam hati saya, saya bisa berbagi sama Bu Mary. Jadi alhamdulillah sudah lega. Kalau sudah merasa lega? Merasa lega. Jadi baik, Bu Fitri sudah mau berbagi dengan saya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dan saya ingin tahu bagaimana perkembangan si murid tersebut. Iya Bu, terima kasih juga Bu karena mau mendengarkan permasalahan saya dengan penuh perhatian. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Mary dan Ibu Fitri telah melakukan praktek coachingnya. Alhamdulillah Ibu Fitri juga sudah menemukan suatu solusi gitu ya Bu, berkat apa yang ditanyakan oleh Bu Mary ya. Jadi di sini saya melihat tadi mengevaluasi sedikit. Ini Ibu Mary juga sudah mengembangkan pertanyaan yang memancing Ibu Fitri untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi di sini alur tirta yang Ibu Mary praktekkan, kemudian Ibu Fitri, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan seperti yang diharapkan ya. Iya. Nah, jadi ada yang saya ingin tanyakan ini kepada Ibu Mary. Yang pertama ini, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Baik. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif. Yang menurut saya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Harapannya Ibu Fitri mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian Ibu Fitri juga dapat memikirkan ide-ide dalam menghadapi siswa yang banyak absensi. Salah satunya untuk melakukan pemanggilan wali kelas, pendekatan terhadap siswa tersebut secara personal dengan memberi semangat belajar, meminta bantuan kepada kepala sekolah, menyarankan anak tersebut untuk tinggal di pesantren yang khusus membiayai anak yatim agar anak ini dapat bersekolah layaknya anak-anak yang lainnya. Oke. Nah, jadi sebelumnya ini Bu Fitri juga sudah menemukan solusi ya dari berkat coaching dari Bu Mary ya. Jadi itulah yang kita harapkan. Kemudian dalam pengembangan pertanyaan tadi sudah berbobot, ada beberapa pertanyaan yang sudah berbobot dari Ibu Mary yang diajukan ke Bu Fitri juga. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Mary ini? Mungkin ada masukan bisa berbagi kita di sini untuk Ibu Fitri dan bagi saya juga pribadi. Silakan Bu Mary. Yang ingin saya kembangkan lagi adalah menjadi pendengar yang aktif, kehadiran penuh juga dengan mudah-mudahan bisa tercapai dan pertanyaan berbobot ini juga bisa lebih berkembang lagi. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu Mary, terima kasih Ibu Fitri. Ini sudah berjalan dengan lancar seperti mana yang kita harapkan. Semoga nanti ke depannya kita ada permasalahan yang seperti ini, kita bisa mengulang kembali, sharing kembali. Oke, baik Ibu Fitri, Ibu Mary, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.